Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ma an'am, wassalatu wassalamu ala nabiyil akram wal rasulil a'zam Sayyidina Muhammad wa ala alihi ulil hidayah wal karam. Wa kama qala rabbuna wa rabbukum Allahu azza jalla wa ala fi kitabihil ula, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para habaib, para kiai, para ustaz, para guru ngaji, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, para tokoh pemuda, para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, para takmir Masjid Nur Ilahi yang kesemuanya semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kesemuanya semoga diberikan syafaat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Wa alal akhas yang saya muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terus dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan terus diberikan kesehatan oleh Allah jasmani rohani, Habib Thaha bin Husin Al-Jufri. Mudah-mudahan terus menyebarkan salawat dan mengenalkan salawat, membumikan salawat di dunia Kalimantan Barat ini, di bumi Kalimantan Barat ini. Mudah-mudahan orang-orang yang kemarin tidak kenal terhadap salawat, dengan beliau gencar-gencarnya kemana, ke pelosok, ke kota dan lain sebagainya, sehingga orang kenal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Yang saya hormati dan semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak wakil daripada wali kota terpilih Bapak Edi Kamtono, yang mewakili Bapak Kiswanto SIP. Mohon maaf saya tidak persis tahu nama Pak. Mudah-mudahan beliau juga dipanjangkan umur, karena sulit kita temukan dari aparatur negara sampai menyambut seperti itu, sulit saya temukan. Untuk sementara ini satu-satunya beliau. Mudah-mudahan juga beliau dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Para caleg, calon legislatif yang hadir di tengah-tengah acara mubarak ini, mungkin dengan barakah maulid, sehingga hajat-hajat beliau-beliau semua diluluskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah diluluskan oleh Allah, tahu kepada aspirasi rakyatnya, kemauan-kemauan rakyatnya, khususnya di petani dan sekitarnya. Mudah-mudahan bisa membawa maju petani dan sekitarnya. Amin, Allahumma amin. Karena itu memang perlu semuanya. Ada yang ke umara, ada yang ke ulama, ada yang ke umum, ada yang khusus ini, ada yang khusus itu dan lain sebagainya. Tidak harus di ulama semuanya, tidak harus juga di umara semuanya. An-nas ajnas, manusia berjenis-jenis, tapi jangan sampai bencong semuanya. Oleh karena itu saya di mana-mana, tidak ada peringatan dan tidak ada haflah yang sedahsyat Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada peringatan dan tidak ada barnamij, tidak ada acara yang lebih agung dan semulia dan sesuci peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra diadakan karena adanya Maulid. Idul Fitri, Idul Adha itu ada tiap tahun 2 kali karena Allah melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masjid, salat, puasa, haji itu diadakan oleh Allah karena Allah menciptakan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para istri harus menghormati kepada suaminya karena ada anjuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ada anjuran Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak melahirkan Nabi Muhammad di muka bumi ini, insyaallah kayak jadi apa? Sementara dirinya mengaku alim, mengaku pintar, mengaku intelektual. Mereka memelihara jenggot,
yang jenggotnya berantakan kemana-mana, benci terhadap maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu perlu ditinjau kembali keislamannya dan keimanannya, termasuk juga jenggotnya. Ini banyak di mana-mana, khususnya di Pontianak, tidak di mana-mana. Wala faham ini, faham itu dan lain sebagainya. Mudah-mudahan mari kita doakan yang hadir di acara mubarak ini, tempat yang suci ini, tempat yang mubarak ini, mudah-mudahan beliau disadarkan dan dilembutkan dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali jalan hak, kembali kepada jalan yang hak yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini semuanya ada karena Allah menciptakan Nabi Allah Muhammad, dan di dunia ini bisa agung, bisa mulia, bisa suci karena disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran bisa mulia dari dulu sampai yaumil qiyamah, tetap dibaca, diagungkan, disucikan karena Al-Quran diturunkan kepada Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka'bah dikunjungi dari berbagai penjuru dunia, umat Islam datang ke sana berjuta-juta hampir setiap hari karena Ka'bah pernah dikelilingi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hajar Aswad pernah disentuh oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang pernah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang tersia-sia. Semuanya agung, semuanya suci, semuanya mulia. Terus kenapa sekarang umat Islam sebagian kecil mereka tidak mau terhadap maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tapi mun sorongakan berkat masyaallah. Ngalakan dua kan telo. Kalau umat orang kita, mohon maaf, orang Madura dari dulu sampai kapanpun, ketika ada maulid, baca itu Barzanji, baca itu Dialami, baca itu Asrabut Tahur, baca Burdah, baca Daibai dan lain sebagainya, pasti kalau ada maulid, buah-buahan itu ada. Buah kenapa sih tak ada? Cuma buah neding orang saya tak ada. Menurusan kinto pas cerdas kap. Letak ada seloding sekali. Kelapa, perambutan, manggis, turin, semuanya diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang berdalil, buka Barzanji. Imam Ja'far dalam Al-Barzanji beliau pernah mengatakan, wa aina'atis thimar wa adna asyajaru lil jani janah. Buah-buahan itu disegerakan oleh Allah. Yang kemarin-kemarin tidak masak disegerakan karena kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana-mana, di Madura, di Jawa, hatta di Indonesia, di mana, di Mekah, kalau orang mengadakan pengetangan malam maulid, berbuah ada saya ada. Kedeng, nangka dan lain sebagainya. Itu dipersembahkan kepada Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa adna asyajaru lil jani janah. Pohonnya, ranting-rantingnya, dahan-dahannya, rancang, ini kayak penunduk. Apa-apa supaya orang gampang untuk mengambilnya. Coba bayangkan, begitu dahsyatnya lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas tanda aja. Cuma mungkin boleh setimbul tanya, ada kadang lidi terus ditaruh duit-duit di atasnya. Ketika mahallul qiyam merebut yang anak-anak kecil, tidak jadi masalah. Yang saya pertanyakan, sepo-sepo juga narbu kianik. Aco loncak bera, loncak timur. Padahal koceng buller. Ini keseperlo. Mun ini umur 5 tahun, 10 tahun sudah sewajarnya, sepantasnya. Mun tak kuli soro pegerak, soro berkah, soro kala. 10.000, 2.000, 5.000, 50.000, 1.000. Aduh, pacungkan luan, makalah anak poton. Tore oba menengah lagi, mari robah ini. Ini biasanya ketika mahallul qiyam sallallahu ala Muhammad rujuk pada bisa pikerap. Jadi menak kanak ngereng tak kenapa. Tetapi orang ketika maulid mengadakan buah itu ada landasannya. Wa aina'atis thimaru wa adna asyajaru lil jani janah. Kalau memang Bapak, saudara-saudara sekalian
biasa bawa baca Barzanji, nanti pulangnya buka. Oh bener ya Pak Ustaz. Benda cakap ngapa lagi dari buat lambak. Tetih ngereng. Mudah-mudahan kita semua selalu mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk apapun. Oh sekarang membenci maulid, baca Fatihah aja ndak becus. Banyak baca Fatihah ndak becus, jangankan baca Al-Quran. Fatihah itu kunci daripada Al-Quran yang 30 juz. Kalau sudah Fatihahnya tidak becus, jangan mimpi surat-surat dan ayat-ayat yang lain, juz-juz yang lain akan bisa fasih. Karena Al-Fatihah miftahul Quran. Fatihah itu kunci daripada Al-Quran. Berapa banyak sekarang orang baca Al-Quran karena tidak kemengertiannya, mereka khotok jali. Kalau cuman khotok khafi mungkin dima'fu, tetapi kalau sampai khotok jali, keliru yang terang sampai merubah arti, ini bahaya. Coba sekarang banyak di masjid-masjid, ma'asyiral muslimin wa jumratas solihin, mencolkap piring soleh. Yang seharusnya ma'asyiral muslimin wa zumratas solihin, wahai perkumpulan orang-orang muslim, orang mukmin. Ini ma'asyiral muslimin wa jumratat solihin. Jumrah itu melempar, mencol orang kepi. Ini karena apa? Karena tidak mengerti. Beda lain membaca huruf Arab dengan huruf Inggris, huruf Latin, beda. Tetapi huruf Al-Quran kalau tidak betul-betul ngerti, makanya sekarang yang mereka berdebat kata Habib tadi di YouTube, di Facebook, di Instagram, di WhatsApp, di mana-mana, tak ngerti apa aja, goblok. Jangan nahwu. Kalau ditanya nahwu, jangankan ilmu nahwunya, istilah nahwunya pun juga tidak ngerti. Sorof apalagi, as-sorfu ummul ulum, wan nahwu abuha. Sorof itu ibunya ilmu, nahwu bapaknya ilmu. Ketika sudah bapak dan ibu kawin, maka akan melahirkan anak cucu dan lain sebagainya. Jangan mimpi dan jangan berharap mahasiswa yang tidak ngerti apa-apa, cuma berdebat tidak mau terhadap maulid begini begitu, bid'ah. Coba lihat Masjid Mekkah, Makkatul Mukarramah dan Masjid Nabawi, masjid di dua haramain ini, imam-imam yang menjadi imam di khatib yang menjadi khatib Jum'ah di sana, tidak ada hadis yang dibicarakan kecuali bid'ah. Berapa juta hadis Rasulullah tentang masalah muamalah, munakahat dan lain sebagainya. Kok cuman bid'ah doang, tidak ada lagi apa? Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, itu terus. Ada boleh. Coba ngafal lagi hadis munakahat. Ada rumah Nabi nitung 2, 3, 4 dan lain sebagainya. Kata beliau tadi, saya ini Su'aidi bin Mastur. Yang saya tahu cuman beliau istrinya 1. Yang Mastur, yang tersimpan, beliau tidak tahu. Padahal sudah saya kasih resep. Cuman mohon maaf, takut ada Syarifah yang dengar. Kalau memang bisa kompromi. Tidak bisa kompromi, leng-malengan. Yang penting siap besapereng dan lain sebagainya. Mari, ini tambah banyak sekarang nampaknya yang mereka mengaku mahasiswi, mengaku S1, S2, S cendol, S dan lain sebagainya. Aduh, leceh iya. Kalau urusan yang lain taati. Urusan yang lain, Allah dan Rasulullah jangan diotak-atik. Allah dan Rasulullah jangan diotak-atik. Hatta disambung berapa kilometer kamu punya otak, ada artinya, tidak ada nilainya di hadapan Allah dan hadapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat daripada Rasulullah Ar-Rahman Ar-Rahim, dan itu adalah sifat Allah yang ditompengkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana nabi-nabi yang lain diberi dari sifat-sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim kecuali satu-satunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan, orang kiburu rembi, kiburu lahir,
Anang memang bergedel dan lain sebagainya. Tak ada ke Nabi, tak ada ke maulid Nabi kamak. Tepo-po lahir aja. Aduh, micek kejem apa Ustaz Torot, pada tak terima mbak luar. Oh, beda preman lagi, beda nih sekonek yang tak keluar. Pada beda Habib Todus. Tinggi rengki. Ini banyak kadang. Kalau dari dulu Madura ini pantang anti maulid, tapi sekarang masya Allah pantang. Kalau dari dulu pantang Madura anti maulid. Sejak Madura kuliah ini, kuliah itu dan lain sebagainya. Aduh, banyak tanda ke maulid. Ya Allah. Dosen, itu semuanya karena Allah menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah tidak menciptakan Nabi Muhammad, tidak ada perguruan tinggi, YIN itu dan lain sebagainya. Saya dari 87 sudah YIN. Saya tahu persis apa YIN. Dulu waktu saya YIN yang Fakultas Dakwah, Fakultas Usuluddin, yang tidak bisa ngaji Quran banyak, bukan cuma sedikit. Itu dulu, apalagi sekarang. Sekarang tung dua mon ebitong bu tak gebua alias pada banyak. Ini sekarang. Wah, Pak Ustadz kok buka alma maternya sendiri, fakta berbicara. Mau diapakan? Jadi ngereng. Mun bani hadza ca'da hadza. Mun ta'on ngempon lenang-lenang. Papuang bi Nabi Muhammad, bi Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah satu-satunya kita semua mengharap syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba semua penjuru memberi apa kata Habib Umar dalam kitab Diyaul Lami, wa tajallatil anwaru min kullil jihad fa waqtu miladil musyaffa'i hana wa qubayla fajrin abrazal huda abrazat samsul huda zaharal habibu mukarraman wa musana. Mun pada bakaje kalah kori kada. Cak kori yang santri hul. Bisa bagi dua amplop rezeki. Wa tajallat anwar, telah tampak cahaya-cahaya min kullil jihad, dari semua penjuru-penjuru, barat, timur, atas, baba, laut, dajah, semua dikeluarkan cahaya-cahaya oleh Allah menjelang detik-detik kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberi syafaat. Zaharat samsul huda, telah tampak matahari sang pemberi cahaya. Abrazat samsul huda zaharal habibu mukarraman wa musana, lahirlah seorang pemimpin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba manusia mana yang ada pujian seperti itu kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang biasa baca dia ulama ada di situ. Wa tajallatil anwar min kullil jihad fa waqtu miladil musyaffaihana wa qubayla fajrin. Karena Rasulullah itu menurut sebagian besar ulama dilahirkan sebelum fajar shadiq, sekitar jam 2, jam setengah 3. Makanya kalau Habib Taufik As-Segaf Pasuruan itu mengadakan maulid biasanya jam 2 sudah dimulai sampai subuh. Kalau petani meniru Habib Taufik As-Segaf, insyaallah cuma ngompoli bila benih ngompoli berkat. Sanggup enggak kalau maulid jam 2? Lampian baitat kula tehidung. Wa qubayla fajrin, sebelum fajar shadiq dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sujud dan dalam keadaan khitan, dan pusatnya sudah dilepas oleh Allah karena atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Manusia mana begitu lahir langsung di khitan, begitu lahir bersih. Bah, mun anang Mang Purati, anang Mang Jazilah, apa pelepot bidere. Yang kira apa yang ki?
Karena Rasulullah sudah muliakan dan dipelihara dari sebelum dilahirkan, sebelum dihamil, begitu dilahirkan sampai menjadi nabi dan rasul, sampai wafat, sampai yaumil qiyamah. Tidak akan sepi dunia dan akhirat dengan asma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan, saya sekerong dan saya tak rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun, kalau umpama kita mau dikabulkan oleh Allah, banyak-banyak membaca salawat. Kalau amalan-amalan yang lain tidak bisa, salawat dalam keadaan tidak punya wudhu pun tetap akan diberikan pahala oleh Allah, karena saking agungnya dan mulianya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka caleg-caleg saya anjurkan, kalau ingin lulus, ingin kabul hajatnya, banyak baca salawat. Jam 1, jam 2 bangunkan istrinya, mari dek, nak baca salawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Oh, muntai berlulus bi Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena hatinya dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti ngereng, tidak ada alasan umat Islam mukmin yang tidak mencintai Nabi Muhammad. Bagaimana dia bisa dikatakan cinta Nabi Muhammad kalau selama maulidnya benci? Coba. Kalau sudah sama maulidnya benci, berarti kepada Nabi Muhammad benci. Coba, ya Allah. Sekarang banyak orang yang tidak mau doa mayit dan lain sebagainya. Goblok bener orang itu. Tapi ketika sholat jenazah dia ikut. Di situ ada rukun, Allahumma ghfir lahu, itu rukun. Kalau mereka meninggalkan rukun, sholatnya tidak sah. Tetapi ketika di luar sholat tidak mau mendoakan mayit, itu sudah putus hubungannya. Mencok itu. Iya. Ya Allah. Iya kan? Tapi ketika di dalam sholat, Allahumma ghfir lahu kalau laki, Allahumma ghfir laha kalau perempuan. Toh ketawa terus dari tadi, karena saya mengeluarkan kalimat mancok. Mancok itu sama keluar dari ayam, dari pantat ayam. Ada 2 jenisnya. Yang keras putih warnanya itu bed, itu namanya telur. Alhamdulillah bisa dimanfaatkan. Tetapi yang keluar dari pantat ayam yang satunya itu namanya mancok secak-lecak itu. Mengapa saya katakan seperti itu? Saya nilai mereka yang benci terhadap maulid sama nilainya dengan dia. Betul apa bukan? Betul. Saya berdengar cak salam seronak tekbihul. Ya Allah. Aneka. Jadi tidak ada alasan, mari kita harus mencintai Nabi Muhammad, harus cinta kepada maulid, sebarkan. Tambah membenci terhadap maulid, tambah banyak orang. Tambah banyak. Di mana-mana, di Turki, di mana-mana. Karena semuanya laulaka ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau Muhammad, tidak akan ciptakan. Saya ciptakan, kata Allah di hadis qudsinya, makhluk-makhluk yang lain. Betul kau lah kue panjenengan saya nikah diciptakan oleh Allah, karena Allah menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula kucaan pote dan lain sebagainya karena Allah menciptakan Nabi Muhammad. Orang punya hutang harus dibayar karena Allah menciptakan Nabi Muhammad. Mun Gusti Allah tak melahirkan Nabi Muhammad, orang yang diotangkan semiliar fajar tak tempes kapi saya otangi. Karena Allah menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para perempuan bisa diagungkan, muliakan karena Allah menciptakan Nabi Muhammad. Para perempuan harus banyak-banyak bersyukur terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah tidak menciptakan Nabi Muhammad, betapa hinanya para perempuan. Maka diutuslah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yuhibbul fuqara wal masakin. Nabi Muhammad ini kesenang kepada fakir dan miskin. Nah, kalau saya pribadi, kalau diundang orang fakir, dijemput pakai apa tuh? Kayak tosa, wah, tak bisa saya. Pakai alpat, ayolah. Meskipun jam 11 acaranya,
jam 6 sudah ngajak, ayo cepat-cepat berangkat. Kalau Alphard, kalau Valfire, Camry, Mercy, Jaguar, nah itu. Padahal Rasulullah SAW yuhibbul fuqara wal masakin, cinta, senang kepada fakir dan para miskin. Sekarang hatta beda agama, karena biar memberi berkat yang banyak, hatta beda agama semak tak semak, hatta beda agama. Ya kamu tajuk nak khitab pada yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum, dan beliau senang duduk dengan fakir wa ya'udu mardahum, dan beliau senang nyanda menjenguk orang-orang yang fakir-fakir miskin yang sakit. Sekarang kalau orang fakir halai tina aduh mun reng soki pahien tarik kapi mi sien tarik banyak kule nih aramun kule sangkut kerumpung bilis. Ini kepelajaran khususnya untuk saya pribadi. Saya pribadi kalau ndak diundang pakai ini pakai itu, oh pahlai milih. Padahal kita teladani Rasulullah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kita pedoman satu-satunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa umat Islam banyak berpedoman kepada yang lainnya? Bahkan pemuda-pemuda sekarang kalau ada di kamarnya foto-foto orang yang kafir, itu menjadikan kebanggaan. Ponjompi siapa itu dan lain sebagainya. Coba foto-foto ulama, foto-foto orang-orang yang memang betul-betul mengenalkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita tambah jaya, tambah makmur kalau kita makin jauh kepada Allah, makin jauh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan tambah jauh kepada kita. Hamba yang selalu mengedepankan kepentingan Allah, maka Allah akan mengedepankan kepentingan kita, dunyawiyan wa ukhrawiyan, hissiyan wa ma'nawiyan, zahiran wa batinan. Kalau hamba seperti kau sareng panjenengan selalu mengedepankan kepentingan Allah, maka Allah akan mengedepankan kepentingan kita. Cepat tuntut Allah terus nekani hajat kita, tapi kita tak entos menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada acara mubarak ini, kita semuanya mendapat barakah dari zurriyatul Rasul, cucu darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti Habib Thaha bin Husin Al-Jufri. Alhamdulillah di Pontianak ini berapa banyak habaib penyebar dakwah, karena memang beliau adalah darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat, mendapatkan setesan barakah dari para habaib. Amin, Allahumma amin. Dan mudah-mudahan di tahun berikutnya petani sudah mulus semuanya, yang sudah oleh Wakil Wali Kota Bapak Kiswanto selaku wakil dari Bapak Edi, mudah-mudahan juga disuarakan petani apa yang diperlukan, mudah-mudahan bisa betul-betul makmur ke depannya, karena kalau sudah infrastrukturnya sudah bagus, semuanya bisa lancar, amal baik sudah bisa lancar, ini itu dan lain sebagainya. Mudah-mudahan tidak ada maksiat, tidak ada perbuatan yang durhaka kepada Allah, perbuatan yang sekiranya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allafu minkum, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairal jaza. Kita doakan beliau panjang umur, sehat wal afiyah, dan berikan hasil maksud dan qabulul hajat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin.